Sebagai desa yang menanamkan sikap nasionalisme untuk setiap warganya, pemasangan bendera dan umbul-umbul dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan menjadi salah satu tradisi desa yang terus diteruskan dari masa ke masa. Realisasi tradisi itu tidak disangka-sangka akan menyebabkan perselisihan antar dua desa yang saling bersisihan. Aturan tidak tertulis terkait dengan batas pemasangan bendera ataupun umbul-umbul sudah diketahui oleh dua halayak dari desa tersebut. Akan tetapi, tidak disangka-sangka tetap saja menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan kewilayahan. Kedua desa tersebut adalah Desa Ceriuk dan Desa Jonggrang. Kedua desa bersisihan yang berkonflik terkait dengan tapal batas kewilayahan. Lantas, bagaimana dengan kondisi existing di lapangan? Bagaimana dengan penerapan status quo atas sebuah lahan? Dan bagaimana atas penyelesaian dari permasalahan yang ada? Mari kita saksikan bersama-sama. Pak, Ya. ini benderanya udah siap. Oke. Habis ini pasang ya di pinggir jalan situ. Oke, siap. Nanti saya pasang dengan bapak-bapak yang lainnya ya. Oke, sip ya. Oke. Minta yang muda-muda pasang juga itu, Pak. Waduh Bu, bentar. Kita nih tua-tua juga masih kuat loh. Masih kuat, Pak. Jombo itu, Pak. Pak, biar kami aja yang bantu Pak, nanti daripada bapaknya sakit pinggang. Ya yowes lah. Berarti ntar saya dengan Bapak Fian masang benderanya ini di seberang desa Ludoyong ya. Ya nanti kami berdua pasang di sana. Nanti kalian berdua nanti pasang bendera ini di perbatasan desa Jonggrang sama Ceriuk ya. Aman Pak? Baik, Pak, aman. Nih benderanya. Buru. Mut, ini bendera mau ditaruh di mana? Di sebelah sana aja, Gar, dekat batas desa. Ayolah, bolehlah. Oke. Loh, ini kalian lagi ngapain di sini? Ya kami cuma pasang tiang bendera aja buat upacara bendera. Emang kenapa? Tapi kan ini batas wilayah kami, sudah jadi peraturan juga. Kenapa kalian malah pasang bendera ini di batas wilayah kami? Sensitif sekali kalian ini. Ini kan cuma bendera. Kami tidak bermaksud menguasai wilayah ini. Bukan masalah penguasaan, tapi ini masalah aturan yang sudah diterapkan oleh pendahulu kita gitu. Jadi ini kalian melewati batas. Ya suka-suka kita lah. Kita juga berhak melakukan upacara dimanapun. Bukan masalah upacara ataupun adat, tapi kalian telah melanggar aturan yang ada, yang sudah ditetapkan sejak pendahulu-pendahulu kita di sini. Kalian juga tahu, itu batas kita antara desa Ceriuk dan batas desa Jonggrang. Kenapa kalian masih langgar? Terserah kalian ya mau ngomong apa. Pokoknya kami akan tetap memasang bendera ini. Kami sudah peringatkan Mas Mbak terkait dengan batas ini. Kalau Mas Mbak masih ngeyel, kita tempuh dengan cara kasar. Oh, kalian berani main kasar. Silahkan. Nggak mau tahu, kalau bendera masih tetap dipasang di sini, kita akan paksa untuk pindah. Kalau nggak bendera ini dipindah, kalian saya paksakan pindah. Enggak, kami nggak pergi dari sini. Sudah. Hentikan semua ini. Kalian mau bawa pertikaian besar hanya karena masalah sepele ini? Tapi mereka yang mulai duluan. Ini wilayah kita. Kenapa mereka harus pasang di sini? Stop. Ini udah kelewatan. Kita kan bisa bicarain ini dengan baik-baik. Nggak ada tradisi yang bisa dibela dengan kekerasan. Tapi mereka ngalangin kami, Bu. Kami cuma pasang bendera buat upacara besok. Ini bisa dibicarain dengan hal yang lebih benar. Sudah, ada apa ini kalian ribut-ribut ramai seperti ini? Kenapa ini? Jadi gini Pak ceritanya.
Batas kita itu ada di sana. Sudah sejak dulu batas kita di sana. Tapi desa Jonggrang ini memasang bendera melampaui batasnya, Pak. Jadi ini melanggar batas desa kita, Pak. Gimana ini, Pak? Gimana ini kalian ini pasti ada kesalahan komunikasi ini. Cobalah kalian telepon kepala desanya masing-masing dulu ya. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau seperti ini, kejadian kayak gini tuh bakal keulang lagi. Waduh. Saya jadi pusing ini. Cobalah kau teleponlah itu kepala desa kalian masing-masing. Ayo ke kantor kecamatan sekarang. Siap, Pak. Saya telepon kepala desa saya dulu, Pak. Iya, suruh ke kantor kecamatan ya. Halo, Pak Kades. Halo. Ya, kenapa? Ada masalah besar ini. Ada masalah? Kita kumpul di kecamatan sekarang ya, Pak. Ya, saya segera ke sana. Oke. Oke, Pak. Siap. Halo. Ya, Halo, Pak Kades. Ada masalah besar di perbatasan. Disuruh ke kecamatan sekarang. hah? Kenapa? Permasalahan batas wilayah. Oke, saya sekarang. Oke, Pak. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di Kecamatan Karangasem. Monggo duduk dulu. Oke, selamat datang Bapak Ibu semuanya di Kecamatan Karangasem. Ini tadi saya mendengar dari Kepala Desa Ceriuk dan juga Kepala Desa Jonggrang kalau antara kedua desa ini ada suatu sengketa gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ini bisa menjelaskan dulu kepada saya dan juga ibu-ibu yang ada di sini mengenai masalah yang ada sehingga kami bisa memediasi kedua desa ini. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya perwakilan dari Desa Jonggrang. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya pemasangan patok bendera tadi itu merupakan tradisi kami pada kegiatan 17 Agustus dan kami menyatakan dan kami tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran terhadap hak batas wilayah dari Desa Ceriuk itu. Tapi kalian ini sudah melanggar batas wilayah yang telah kami tetapkan dan kami pun sudah peringatkan berkali-kali. Kita sudah ada batas daerah yang sudah kami sepakati. Kalian tuh melanggar. Tenang Bapak-Bapak semua, mari kita dengarkan pendapat dari masing-masing kedua pihak. Untuk Kepala Desa Ceriuk, apa yang ingin Anda sampaikan? Sebenarnya gini aja, kita tuh hanya ingin melindungi wilayah kami terkait pemasangan bendera, meskipun itu sudah menjadi kebiasaan dari desa tersebut. Tapi setidaknya kalian pun harus menghargai terkait batas daerah yang sudah kami tetapkan dan sudah menjadi kesepakatan di awal. Kami hanya ingin seperti itu. Kami mengerti, Pak. Tapi kami juga ingin tradisi kami juga dihormati. Apa nggak ada jalan tengah? Gimana ya kalau masalah ini belum selesai? Anak-anak kita ada masalah, Betul, Bu. Kita juga pengen yang terbaik buat desa kita loh. Mari kita cari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah ini di sini sekarang. Nah, mungkin di sini saya sebagai ahli hukum penting bagi Bapak atau Ibu Jonggrang ataupun Ceriuk untuk mematuhi peraturan yang ada, di mana tindakan-tindakan yang telah dilakukan itu harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut sehingga kita tidak bisa mengabaikan peraturan yang sudah ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita di sini untuk mencari solusi, bukan untuk berargu argumen. Jadi jika ada yang ingin menyampaikan pendapat, silahkan sampaikan dengan bahasa yang benar. Bu, tapi di sini kami sudah merasa dizolimi. Kenapa kami harus mundur? Tapi gini Pak, kita juga dari Desa Ceriuk pengen dihormati batas yang sudah ditentukan. Sudah, kita semua mencintai desa kita. Mari kita gunakan akal sehat dan berdiskusi. Udah Mas, ini ruangan udah nyukupin buat gantian yang lain. Ini kita keluar aja Mas. Udah. Kita semua berhak untuk merayakan tradisi kita sendiri masing-masing. Tetapi kita juga harus menghormati kebiasaan orang lain. Jadi mari kita berdiskusi dan kita carilah solusi tanpa melibatkan kekerasan. Bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan bersama sekarang yang untuk tujuannya itu untuk membuat keputusan baru yang nantinya keputusan ini tuh bisa disepakati oleh kedua belah pihak desa. Ya boleh lah Bu, biar cepet beres kan masalah ini. Saya setuju dengan pendapat
Kalau dari mediator, mungkin kita perlu melaksanakan diskusi, yang dimana diskusi nanti dapat kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita mendengarkan aturan-aturan mengenai penetapan batas terlebih dahulu supaya kita dalam menyelesaikan permasalahannya itu lebih lancar dan lebih sesuai lagi dengan peraturan hukum yang ada. Silakan Bu Nadia. Baik, di sini mungkin perlu diingat bahwa dari penetapan batas desa sendiri itu sudah didukung oleh dokumen dan juga harus disetujui dengan instansi yang terkait, di mana peraturan tentang penetapan batas desa itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu pada nomor 45 tahun 2016, di mana di sini saya akan membacakan, yaitu tepatnya pada pasal 14, 15 dan juga 16. Nah, untuk pasal 14 sendiri di sini mengenai tahapan penegasan batas desa, yaitu ada penelitian dokumen, kemudian ada pelacakan dan juga penentuan posisi batas, kemudian ada pemasangan dan pengukuran pilar batas, dan yang keempat itu ada pembuatan peta batas desa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pasal 15, yaitu mengenai penegasan batas desa untuk desa yang terbentuk sebelum ketentuan peraturan menteri, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tentang pengumpulan dan juga penelitian dokumen, kemudian ada pembuatan peta kerja, kemudian ada pelacakan dan juga penentuan posisi batas, kemudian ada pemasangan dan juga pengukuran pilar batas, dan juga ada pembuatan peta batas desa. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pasal 16, yaitu mengenai tahapan pengesahan batas desa, mengenai penyusunan rancangan peraturan, yaitu berdasarkan pasal 10, kemudian menetapkan rancangan menjadi peraturan resmi, kemudian ada pedoman pada peraturan menteri tentang pembentukan peraturan hukum daerah. Nah, mungkin untuk pemasangan batas dan juga pilar-pilar itu nanti kita serahkan kepada pihak atau instansi yang lebih berwenang, yaitu seperti pihak BPN atau yang terkait. Seperti itu Bapak dan juga Ibu. Loh, jadi kalau seperti itu, selama ini kita sudah menetapkan batas daerah, itu berarti belum ada landasannya terkait hukum. Iya benar, jadi kita itu harus memiliki kepastian hukum mengenai batas-batas daerah masing-masing, seperti yang dijelaskan di Kementerian Dalam Negeri, itu dapat dikeluarkan batas-batasnya kurang lebih 6 bulan dari pertemuan ini. Benar begitu Bu Ahli Hukum? Iya, benar. Kami siap berdiskusi di sini dengan khususnya kepada Kepala Desa Ceriuk, yang dimana kami di sini untuk mencari kejelasan mengenai batas wilayah yang terjadi konflik, dan kami di sini memohon kepada mediator, ahli hukum, dan Ibu Camat untuk membersamai kami dalam menyelesaikan konflik ini agar kedepannya tidak ada konflik kembali. Mungkin seperti itu, Bu, Pak. Kami juga setuju. Mari kita berdamai agar kedua desa dapat beroperasi dengan baik lagi. Mari kita buat poin-poin kesepakatan yang jelas. Yang pertama, kedua desa harus sama-sama saling menghormati mengenai penetapan batas wilayah yang ada saat ini, hingga Kementerian Dalam Negeri itu membuat penetapan desa yang baru. Dan jika ada tradisi yang melibatkan batas daerah, maka kita harus berdiskusi terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu tindakan apapun. Setuju. Kita harus saling menghormati tradisi dari masing-masing desa tanpa harus melanggar batas dari wilayah desa masing-masing. Untuk poin kedua dari kesepakatan kita tadi, yaitu kedua belah pihak desa itu harus mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah isu-isu yang kedepannya itu mungkin akan terjadi. Dari kejadian ini, mungkin saya ingin memberikan nasihat sedikit ya kepada Kepala Desa Ceriuk. Dari kejadian ini kita tahu bahwa komunikasi itu sangat penting gitu, antara kedua desa. Baik nanti Desa Ceriuk maupun Desa Jonggrang itu sebaiknya melakukan komunikasi terlebih dahulu. Dan saya sebagai camat Kecamatan Karangasem akan memastikan jika diperlukan nantinya akan ada pihak kepolisian jika diperlukan. Jikapun tidak, mari kita selesaikan hanya di meja ini saja. Ya, dan kami juga akan melibatkan setiap pertemuan itu terhadap tokoh-tokoh masyarakat agar suara kami itu dapat didengar. Siap.
Baik, untuk poin ketiganya sendiri yaitu kita akan mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat mengenai penerbitan dari batas daerah ini. Untuk kesepakatan dan dokumen-dokumen yang telah kita setujui tadi akan kita ajukan sebagai permohonan. Kami mendukung proses ini. Semoga pemerintah daerah cepat merespon dan permasalahan ini semoga menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menyelesaikan permasalahan mengenai batas desa ini secara damai. Baik, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah mencapai kesepakatan yang baik. Untuk dari itu kesepakatan yang telah kita setujui tadi akan dibacakan oleh Ibu Camat. Oke, saya sebagai camat dari Kecamatan Karangasem akan membacakan dokumen kesepakatan antara Desa Jonggrang dan juga Desa Ceriuk terkait dengan penyelesaian sengketa batas antara kedua desa ini. Jadi ada beberapa poin kesepakatan. Yang pertama adalah menghormati batas yang ada. Jadi kedua desa sepakat untuk menghormati batas yang ada sampai ada keputusan resmi dari pemerintah daerah kabupaten ataupun nanti Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, akan diadakan pertemuan rutin. Jadi kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan sengketa batas desa. Yang ketiga, permohonan penerbitan peraturan. Jadi nanti kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk mempercepat penerbitan peraturan mengenai batas kedua desa. Yang terakhir adalah kedua desa ini akan berkomitmen untuk berdamai. Jadi kedua belah pihak akan berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lain agar tidak terjadi konflik di masa mendatang. Apakah kedua kepala desa ini sepakat? Jika sepakat, ini bisa kita tanda tangani. Ya, oke, kita sepakat. Pihak Desa Jonggrang diwakili oleh kepala desa bisa menandatangani. Selanjutnya pihak desa kepala desa Cerwik. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mencapai keputusan yang akhir. Untuk itu kita harus sama-sama berkomitmen untuk menjaga keputusan ini dengan baik dan benar ke depannya. Baik, terima kasih saya ucapkan khususnya kepada Bu Camat, Bu Mediator, dan Bu Ahli Hukum, dan Pak Kades Trio yang dimana telah membantu menyelesaikan konflik ini, yang dimana nantinya menjadi hal baru atau hal yang baik untuk menjalin hubungan antara Desa Ceriuk dan Desa Jonggrang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Kades. Ya, kami pun setuju dari pihak Desa Ceriuk terhadap statement yang telah disampaikan oleh Bapak Kades dari pihak Desa Jonggrang, di mana kita akan terus berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik antara desa kami dan Desa Jonggrang, dan kami pun akan mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ibu Camat, Ibu Mediator, dan Ibu Ahli Hukum yang sudah menengahi dan membantu kami dalam menyelesaikan masalah ini. Kami harap ini menjadi konflik pertama dan terakhir antara desa kami dengan Desa Jonggrang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, karena kedua belah pihak antara Desa Jonggrang dan juga Desa Ceriuk sudah sepakat mengenai permasalahan batas desa, alangkah lebih baiknya kedua Bapak Kades ini untuk bersalaman. Ya. Selanjutnya bisa nih kita foto ya. Asisten minta tolong. Itu ya. 3, 2, 1 di foto. Sudah. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa melihat batas yang untuk sementara ini kita sepakati. Nanti sampai dengan adanya keputusan dari pemerintah daerah ya. Ya, siap Bu. Jangan melebihi batas desa kami ya Bu ya. Hati-hati Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Kepala Desa Jonggrang udah datang? Sudah datang? Ya. Oke, ini udah ada batas yang sudah disepakati ya? Apakah setuju? Ada yang komplain?
Oke. Untuk penetapan batas tanda batasnya saya serahkan kepada pemuda-pemudinya saja. Alhamdulillah. Ya, silakan pasang batasnya. Oke, sudah tidak ada lagi ya konfliknya. Permasalahan terkait dengan tapal batas desa ataupun kewilayahan seringkali kita lihat pada pelaksanaannya di lapangan. Salah satu yang sudah kita saksikan tadi adalah penyelesaian terkait dengan penerapan status quo dari Desa Ceriuk dan juga Desa Jonggrang. Dalam hal ini, semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat mengedukasi dan juga menjadi salah satu pandangan terkait nantinya apabila ditemukan konflik-konflik kewilayahan lagi di berbagai macam desa yang ada di Indonesia. Sekian dari yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 Survei Batas Wilayah Kelas C. Demikian, terima kasih. Masalah semisal salah. Salah. Pas bisa ini. Anaknya tadi itu harus harus Kepala Desa Jonggrang, saya harap Dari mana? Bisa lebih. Kami merespon salah. Hanya ini sudah rasa dizulumi tapi saya lagi